Tapi Tuhanmu itu apa? Min dhahabin au nukhasin au khosyabin au hajarin. Karena mereka orang awam. Taunya yang dipertuhan itu ya benda. Sehingga mereka tanya, oke Muhammad kamu punya Tuhan, lalu min dhahabin apa fiddatin apa khosyabin apa hajarin. Sampai akhirnya turun kul huwallahu. Maka penanya itu harus hati-hati ya. Kemungkinannya dua tadi. Kalau kamu orang pinter, wong pinter kok takok. Nah aku yang bodoh kok diduduh-duduh. Ini untuk ben kok sing takok ora ono. Lah nak ngetes wong drengki berarti ya. Kalau niate ngetes berarti napa? Drengki. Boten rileks mawon niki kalian Pak De kula kalian keluarga niki. Boten enten sing santai mawon. Tapi mesti ngoten niku. Fakana isma'an ala tibail ami lil mustahid wali anna fahmal ami minal kitab was sunnah saqitun an haizil i'tibar. Jadi orang awam apapun memahaminya Quran itu tidak dianggap. Bukan berarti kita tidak ngeregani orang awam, tidak, memang ya gak tahu. Ya bukan kita tidak ngeregani orang awam, ya memang tidak nopo, tidak tahu. Iya atau belum tahu. Pokoknya memang ngeri. Kalau kita dengarin ngeri. Ya misalnya apa saja lah, pertanyaan orang awam itu kan tentang agama, saya ulang lagi tentang agama itu ganggu. Ya apa? Ganggu. Apa itu pertanyaannya, apalagi kesimpulannya. Tanya saja ganggu, apalagi mau takok kayak ketok gobloke, mau pernah nyimpul kan? Itu sureng gitu. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah kemana? Iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran. Tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali. Ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan ya nggak usah kembali ya, memang kita tidak pernah kemana-mana ya kan, sederhana kan. Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Illam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hasyim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti. Kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma'. Jadi enak anut wali yang terkenal dibanding wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misale nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare muridé iku sing mulang langsung Sunan Kali Jaga, tongkate Kali Jaga, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, enggak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh ribet. Itu gak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyurah wal akabir, harus punya status besar. Karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Mbah Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Mbah Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Lah wali dhuwur gunung muridé mok loro jek bangga orang geruwong. Sing mesti kalimatnya orang geruwong, orang geruwong kebodhon koyo kowe. Itu kan kayak bakul jamu. Kowe tok sing tak kaya rego diskon, lainnya ndak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga seginanya ndak. Sebetulnya kalimat pasti kowe tok sing kebodhon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hasyim ngendikan ulama ahlil haq al-akabir
al-akhyar. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Enggak boleh nabi enggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhairah, di Nasturo. Jadi komunitas di Syam semuanya gunjingkan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Sehingga semua orang tuh ingin, itu dari mana? Orang mana? Terus kriterianya kayak apa? Sampai Khadijah karena beliau punya paman yang ahli Injil namanya Warokoh, tanya nabi akhir zaman tuh begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal tahu-tahu muncul, nerangno definisi nabi wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal tidak karena hadun nafsi. Saya beri contoh ya, contoh kecil. Ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Yang dia baca dari paman-pamannya, Nabi akhir zaman tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahai. Fajrul jabini lailiyud dawai. Kebetulan yang dibaca itu. Karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan. Pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel. Pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam. Nah, dulu ada tertentu dibilang Ariha, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam. Ada pohon yang kalau ada nabi itu ngereaksi. Nabi itu nggak boleh mikir, ya nggak boleh tahu. Jadi nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat, nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari itu nggak mikir. Memang syaratnya nabi itu nggak boleh mikir. Memang dekat Allah sehingga semuanya, ya memang begitu. Makun tata terimal kita bualal iman. Kalau nabi mikir kok otak adik, jumpafanku kapan ya? Supaya diarani nabi carane piye? Makanya nabi itu harus ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab nabi itu sifatu madkhin, bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin. Kalau kamu goblok, goblok betulan itu. Kalau nabi harus layak yaqra wala yaktub. Karena dengan gitu orisinal. Loh nabi kok iso mikir, akan orang kan curiga, cari momentum yang pas dia ngaku nabi. Nabi itu harus ummi. Layak yaqra wala yaktub. Makanya orang kadang salah paham. Nabi nggak tahu kok dikatakan. Untuk nabi itu beda. Nggak tahu itu sifatu madkhin. Jelas disebut di Quran ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Nabi nggak pernah berharap jadi nabi, itu nggak pernah. Nggak boleh nabi kok berharap jadi nabi terus ambisi, nggak boleh. Makanya nggak boleh kamu daftar wali kok ambisi, nggak boleh. Cuma ini kuotanya banyak yang kosong, ya sudahlah dipaksa-paksa. Ya jalur itu fakir sabar ya bisa, bodoh sabar ya bisa. Yang paling susah itu jalur alim wirai zuhud, itu berat. Jalur fakir aja kan sudah dapat fakirnya, tinggal dapat sabarnya. Akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan, ini barokahnya terkenal, sudah jadi gunjingan. Maisarah ditanya, ketika Nabi duduk misalnya matahari dari barat, Nabi duduknya itu di barat pohon. Nah, pohonnya yang menyesuaikan diri. Jadi pohonnya itu ales itu merubah dirinya ben iso ngiyupi. Nah, justru itu terus Rahib Bukhairah itu, wah ndak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan Nabi. Nabi juga agak minta ada ghamamah yang tudilluh, ndak, ya jalan aja. Dan tudilul ghamamah itu batasnya hanya sekian meter. Kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung. Ya hanya pas arah Nabi supaya kelihatan itu demi Nabi. Makanya terus Maisarah ketika datang ditanya, oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya bareng ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh bojoku sudah jadi Nabi ta ora. Nah, setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau Nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira
Datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kagetnya bukan main Nabi. Tidak boleh Nabi kok kedatangan Jibril tak enteni. Aku jadi orang biasa. Aku bosen. Kapan dilantik? Itu nggak boleh. Nabi nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi Nabi kaget itu malah bener gitu. Maka baru ketemu Jibril yang wedi luari dia. Yarjufu fuadu, kaget. Bilang ke Khadijah zamiluni. Enggak. Loh, kalau orang kan umumnya kan seneng. Jibril santai di suya udah diok awam wis bosen. Tidak seperti itu. Clear ini guys, benten. Jadi Nabi itu nggak tahu. Makanya wahyu disebut fuj'ah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut. Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi 25, dapat Nabi 40. Sebenarnya bukan main, absyir katanya, kamu harus seneng. Fawwala yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa takridhoifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Sewenang Khadijah. Lo coba sepinter itu kalau dia agak belajar dulu tidak bisa. Kenapa bisa belajar? Karena sudah terkenal akan ada nabi akhir zaman. Akhirnya dikomunikasikan sama Waraqah bin Naufal, paginya ayo besok ikut ke Waraqah bin Naufal, ke paman saya. Itu di kitab Bukhari ada redaksi wakana nasroniyah. Wakana kot tanah sorofil jahiliyah wayak tubuh bil injil wayak tubuh minal injil bil ibroniyah. Masya Allah ayaktub. Dia itu penginjil dan dia menguasai bahasa nopo Ibrani. Makanya komentar beliau tidak Jibril tapi hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dia enggak bilang Jibril, masih pakai bahasa Ibrani. Hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dan syaratnya Nabi kudu diusir. Nah, ini yang agak berat. Tapi ya barokah, semua orang yang diusir kaya Nabi. Padahal diusirmu kau mertua mergo ngentekno donyane. Diusir kau mertua ngentekno donyane jare. Ketika Waraqah bin Naufal itu sudah ngakui kalau Muhammad ini nabi. Niku ngendikane lucu. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Aku sayang wis tuwek, cung umpama ijek kuat ngono. Andaikan saya nanti masih kuat, itu saya ingin bela kamu. La ansuron naka nasron muazzaron. Saya pasti membela kamu mati-matian. Nabi ya mboten ngerti, lagi-lagi tidak ngerti. Tapi saya ulang lagi, tidak ngerti yang sifatu madkhin. Nabi ngendikan awamu khrijiyahum. Kalau kiai-kiai sarang ya maknane itu khabar muqaddam mubtada awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum te kaumi. Saya ini Quraisy, saya ini terpandang, keluarga saya orang terhormat, masa iya kaum saya ngusir? Kan nggak kebayang ya, misalnya Gus Ahmad diusir wong Pasuruan, Putu Mbah Hamid, orang-orang terhormat kan nggak kebayang terus. Makanya Rasulullah itu juga GR, masa iya saya ini anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, orang terpandang kok di. Tapi Waraqah bin Naufal ngendikan, "Cung, aku wis tuwek, sayang saya tidak menangi kamu ketika kamu diusir." Lu coba kalau itu nggak ada bukunya, nggak ada referensinya kan nggak tahu. Terus Nabi Muhammad protes, awamu khrijiyahum, masa saya ngalami diusir. Terus beliau ngendikan, tidak ada orang yang seperti kamu illa udia, kecuali dimusuhi. Wa iyyudrikni yaumuk ansurka nasron ma'azzaron. Andaikan saya menangi itu, pasti kamu saya bela. Ternyata akhirnya Nabi diusir, dan itu Waraqah tahu, Khadijah tahu. Maka menurut pakar-pakar tarikh, andaikan kita secara ngawur, secara objektif, kadang objektif yo ngawur, mergo terus gak sopan. Kadang objektif yo ono ngawur, mergo terus gak sopan. Awaluman amanah mutlakon itu pilihannya kalau tidak Khadijah itu Waraqah. Gak mungkin Abu Bakar kalau kita boleh ngelamak, boleh ngawur sidik-sidik. Karena pertama yang diceritani beliau Nabi itu Khadijah. Berarti awaluman amanah harusnya Khadijah karena pertama yang. Tapi pertanyaannya dibalik. Khadijah pas iman itu rodok-rodok mamang sebelum terkonfirmasi dengan Waraqah. Jangan-jangan Waraqah. Nah, terus akhirnya di kitab-kitab dibak berjanji supaya ngikuti adat-adat ulama.
ya ngikuti adat-adat madzhabuna semua. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Haris. Karena ahli sunnah wal jamaah itu gak kepengen objektif tapi ngelamak. Lu mau awaluman amanah mutlakon kok ono skor. Makanya sekarang di pejabat juga mulai usum kan,